Bagaimana kabarnya bapak-bapak, ibu-ibu? Sehat? Sehat? Ya. Kalau sakit silahkan berobat ke klinik Tongtong. Janda ya, saya kan memang orangnya humoris gitu, suka bergurau gitu. Karena kan kalau kita serius juga nanti kita dikasih apa palsu ya. Perkenalkan, nama saya Lingga Restu dan saya bagian dari lembaga anti narkotika, dan lembaga ini diketuai oleh Ustadz Jainuddin. Orang kan sekarang sedang berhalangan ya bapak-bapak, ibu-ibu. Dan tujuan lembaga ini adalah untuk memberi edukasi ke masyarakat bahwa narkoba sudah sangat bahaya gitu di Indonesia gitu. Zaman dulu Inggris pernah menjajah Cina gitu, dengan cara dia memasuki narkoba ke orang-orang Cina. Jadinya orang Cina itu menjadi lemah. Karena jadi lemah tadi, akhirnya dia lama-kelamaan pemuda-pemudanya menjadi dia masa depannya nggak ada gitu. Akhirnya juga pelan-pelan orang Cina bangkit dari narkoba. Alhamdulillah, Cina mulai sekarang menjadi negara yang maju gitu kan. Itu di Indonesia banyak sekali kasus-kasus narkoba, di Jambi juga termasuk ya apa ya? Salah, kalau nggak salah ya, nomor 3 terbesar di Indonesia. Kalau nggak salah, seingat saya di provinsi Jambi, di Jambi. Dan ini ada penampilan dari teman saya, Bapak Muhammad. Beliau orang asli Bengkal ya. Ya, dan beliau adalah mahasiswa juga di Setia Tua, bawahan saya, karena saya tamat tahun 2023. Kalau ada info lowongan kerja boleh kasih saya. Ya, ini kepada Bapak Muhammad, persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad dari IAI An-Nahdlatul Ulama. Izin Ibu dosen. Nah, hari ini mungkin adalah hari yang sangat bagus ya, karena hari ini di KUA Kuala Tungkal itu diisi sama 3 orang dari IAI An-Nahdlatul Ulama. Yang pertama itu dari Bu dosen, dan 2 satu dari alumni dan 1 lagi dari mahasiswanya. Nah, kemudian di sini yang seperti yang sudah disampaikan dengan teman saya tadi itu mengenai narkoba. Lang ini bergerak di bidang penyuluhan narkoba. Nah, kita mulai ke materinya. Apa sih hubungan narkoba ini dengan rumah tangga? Tentu saja ada. Banyak di antara orang yang bicara itu, salah satu di antaranya selain judi tadi, selain judi online, itu adalah narkoba. Ketika mereka kalah dari judi, mereka tentu akan lari ke mencari pelampiasan. Ketika mereka tadi ingin curhat ke istrinya, mungkin kan istrinya bakal marah, kamu ini kok judi terus, gak ada pemasukan, kerja enggak, tapi judi terus. Akhirnya dia memberanikan diri ke tongkrongan dia, yang tongkrongannya adalah orang-orang yang memakai obat-obat semua. Nah, disitulah awal mula bisa menjadi perpecahan. Nah, di sini tugas kami adalah memberikan penyuluhan mengenai narkoba itu sendiri kepada kakak-kakak dan abang-abang. Nah, pentingnya di sini adalah kita harus saling menjaga komunikasi dalam rumah tangga. Karena ketika kita tidak mau mekomunikasikannya dengan baik, contoh misalnya si abangnya yang dicontohkan ibu tadi kan, abangnya dapat 50.000, kemudian si kakaknya marah. Nah, itu harus dikomunikasikan, ada komunikasinya. Kalau di dalam agama itu kata ulama itu, ini adalah rezeki kita hari ini, doakan saya untuk lebih baik di besok rezekinya. Nah, itu anjuran para ulama. Nah, kemudian untuk apa sih ciri-ciri pengguna narkoba? Nah, narkoba ini perlu kita ketahui itu memiliki jalurnya tersendiri. Jadi yang pertama, coba-coba itu tadi, ketika mereka ingin mencari pelampiasan, ketika di rumah tidak ada rasanya kenyamanan, dia carilah ke tempat lain mencari pelampiasan. Kalau sekedar di warkop Mail atau warkop Saleh itu masih mending, tapi
usahakan jangan sampai ke warkop plus plus atau warung plus plus yang mungkin ada tersebar secara rahasia. Nah, kemudian bisa juga itu dari teman, dibeli sama teman. Misalnya nih, saya curhat ke abangnya sekalian. Nah, saya curhat bahwa saya punya masalah nih di rumah tangga saya. Kemudian abang ini menasihati saya, santai aja, itu cuma cukup dilalui dengan santai, pakai obat, entah itu pil, entah itu komik. Yang paling dasar itu komik atau lem iPhone, itu paling banyak dijual. Padahal sebenarnya kegunaan itu semua itu sebagai obat. Komik itu sebagai obat, dan lem iPhone itu sebagai lem untuk sepatu atau kayu. Nah, yang paling tinggi itu adalah sapu-sapu. Nah, ada lagi, pernah dengar di Gunung Bromo yang masalah drone menemukan ganja. Nah, itu kira-kira siapa yang bakal diuntungkan? Apakah penanam, pemetik, penjual, kurir, atau siapa? Kalau tukang parkir sih ditentukan juga lumayan penghasilannya. Nah, dirasa yang paling diuntungkan itu adalah bos-bos besar. Mereka yang memberikan fasilitas ke orang-orang untuk menanam, kemudian memanen dan mendistribusikannya. Itu adalah bos-bos besar itu. Nah, kemudian ada yang